Shalom Ravens. Pada hari ini kita bersuka cita karena kita menyambut hari raya Natal di mana Yesus Kristus telah lahir buat setiap kita. Mari sama-sama kita semua yang menyaksikan secara online hari ini, kita mau sama-sama tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia karena Dia yang layak untuk menerima segala sembah dan puji kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Katakan penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Dialah Raja Damai, Raja Damai. Mari sambut Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, kami sambut Kau Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, sebab lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami sambut kedatangan-Mu Tuhan, Kau yang lahir buat setiap kami, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, Raja Damai, Raja yang membawa kemuliaan dan keselamatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Kau Bapakku, Bapa yang kekal, Raja Damai. Mari sambutlah, sambutlah Dia, Yesus Tuhan,
Allah yang perkasa, Kau Bapa kami, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Kami sambut Engkau Tuhan. Kaulah Raja yang lahir buat setiap kami. Kau datang buat kami semua Tuhan untuk menyelamatkan kami. Kami menyambut Engkau Raja damai. Pada kesempatan ini Tuhan, di hari yang penuh dengan sukacita, setiap kami menyaksikan secara online Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah nama Tuhan tetap ditinggikan dan diagungkan. Dan kami menyambut kelahiran seorang Raja yang mulia, Yesus Kristus Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari berakhir sama-sama kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, karena adalah kesukaan buat setiap kita menyambut datangnya Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang menyaksikan secara online kita bertepuk tangan. Come, let earth receive her King. Let every heart prepare in room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Oh, oh. Mari semua serukan, katakan, hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Mari semua bertepuk tangan, biar segala yang bernafas memuji Tuhan, menyambut Yesus. Rajamu penebus, hai bumi laut gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Yeah, yeah. Haleluya.
kedatangan Engkau Tuhan, Juru Selamat dunia yang menebus setiap dosa kami. Mari kita siapkan hati sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di hari Natal yang spesial ini juga, kami tahu Tuhan, Kau membawa setiap harapan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan yang di samping kami Tuhan, yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Kau yang menopang kami, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan bersuara
menyertai setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami menyaksikan ibadah online hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan adalah seorang penebus yang lahir buat setiap kami, yang datang untuk menebus dan memberikan harapan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan beracaralah di tengah kami Tuhan hari ini. Lewat kebenaran firman-Mu kami mau ditanami dan kami mau diingatkan oleh kebesaran kasih-Mu Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bravers. Shalom. Oke, saya menyapa Bravers yang ada di rumah sedang menonton online. Dan saya mewakili tim pastoral, Brave Team dan juga jemaat dari Raja Holy Church mengucapkan Merry Christmas dan Selamat Tahun Baru untuk Bravers yang sedang menonton online di rumah. Baik, kita akan mulai saja firman Tuhan hari ini. Di bulan ini kita belajar firman Tuhan tentang tokoh-tokoh Alkitab yang kaget. Ya, beberapa pribadi, tokoh-tokoh di Alkitab yang kaget akan kedatangan dalam peristiwa kelahiran bayi Yesus. Dan hari ini Bravers kita mau belajar satu tokoh menurut saya yang paling kaget. Kenapa? Karena beliau, satu pribadi ini dipilih untuk mengandung bayi Yesus yang akan menjadi juru selamat dunia. Siapakah dia? Ya betul, ya Maria namanya. Oke Bravers, kita mulai saja. Kita akan buka firman Tuhan kita akan belajar dari firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 26 sampai ke 38. Saya dapatkan 6 poin untuk hari ini. Kita mau belajar sama-sama. Yang pertama saya akan bacakan untuk Bravers semua. Lukas 1 ayat 26 sampai 29. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Bravers, kenapa Maria terkejut? Karena Maria adalah pribadi yang sangat sederhana. Ya, saya baca dari satu sumber, pribadi yang sangat sederhana, pribadi Israel atau Yahudi yang sangat sederhana, yang wanita biasa, seorang gadis biasa yang sedang bertunangan, yang sedang menunggu menikah. Bukan pemuka agama, bukan pengkhotbah, bukan rasul, bukan nabi, adalah wanita biasa. Dan Maria, akar katanya adalah Maryam. Ya, Miriam yang artinya adalah pahit. Jadi Bravers di sini dikatakan salam ini dikatakan hai engkau yang dikaruniai. Ya, terjemahan Inggrisnya dikatakan highly favored. Penuh dengan kasih karunia dan dikatakan Tuhan menyertai engkau. Jadi Maria terkejut di sini, loh, jarang-jarang ada yang bicara seperti ini. Jarang-jarang ada yang memberikan salam ini kepada saya. Mungkin baru kali ini yang memberikan salam hai engkau yang dikaruniai kepada saya. Dan dari bahasa aslinya artinya adalah Kyrios metaso. Ya, terjemahan Inggrisnya blessed art thou among women. Ya, ini adalah diberkatilah engkau di antara para wanita, bukan blessed art thou above woman. Jadi bukan diberkati di atas wanita. Jadi sekali lagi kebenaran firman Tuhan tidak menuhankan Maria. Ya, karena ini statementnya adalah diberkatilah Maria di antara wanita, bukan di atas para wanita. Dan salam ini juga diberikan kepada para wanita yang lainnya setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kita akan bahas Bravers. Kenapa kok Maria terkejut? Karena tadi latar belakang Maria adalah gadis yang biasa. Bahkan akar kata Maria adalah berasal dari kata Miriam yang artinya adalah pahit itu sendiri. Nah, Bravers, di dalam hidup kita seringkali kita terkejut atau kaget dengan kebaikan Tuhan karena kita seringkali membandingkan kebaikan Tuhan dengan ketidakbaikan kita. Kita sering membandingkan kebaikan Tuhan dengan dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu kita.
Nah, believers, di sini ada statement kasih karunia Tuhan diberikan karena kebaikan Tuhan, bukan karena kita baik. Nah, seringkali hari ini kita menyesal akan dosa kita. Dan pada saat kita menerima kebaikan Tuhan, kita heran. Kok Tuhan masih baik ya? Bukankah di antara di tahun 2024 ini dari Januari sampai Desember kita sering melakukan kesalahan-kesalahan. Kita sering jatuh bangun mungkin di dalam dosa. Kita sering menyakiti hati Tuhan. Tapi kok kenapa Tuhan terus menyertai keluarga kita? Kenapa Tuhan terus menyertai pekerjaan kita? Kenapa kalau hari ini saya dan Bravers bisa menikmati Natal di tahun 2024 ini? Bukankah karena kebaikan Tuhan? Kita seringkali terkejut karena Tuhan baik banget, padahal kondisi kita seperti ini. Nah, Bravers, di ayat yang ini saya dapatkan, daripada kita terus-menerus terkejut karena membandingkan kebaikan Tuhan dengan ketidakbaikan kita, lebih baik kita bersyukur, Bravers. Ya, daripada kita terus-menerus full regret, mendingan kita grateful. Orang-orang yang hari ini bersyukur akan kebaikan Tuhan akan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang hari ini grateful akan kasih karunia Tuhan akan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengar, Bravers, untuk memberkati kita itu adalah kesenangan Tuhan. Amin. Untuk memberkati kita itulah kesenangan Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan berkati saya, Tuhan bilang gini, untuk hari ini saya berkati engkau, itulah kesenangan Tuhan, kesenangan aku, kata Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan disenangkan karena kita taat kepada Dia. Hari ini saya mengajak kita semua, termasuk saya juga, memasuki 2025 ini, maukah kita menyenangkan hati Tuhan? Daripada kita terus-menerus terkejut akan kebaikan hati Tuhan karena penyesalan akan dosa kita sebelumnya. Saya mengajak, firman Tuhan hari ini mengajak untuk kita mau bersyukur akan kebaikan Tuhan dan kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, hal yang kedua kita mau belajar, Bravers, di ayat yang selanjutnya, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, Bravers, ini luar biasa. Kenapa? Karena di zaman Maria saat itu, hukum yang terjadi adalah apabila seorang wanita berhubungan seks dengan pria lain, seorang wanita yang sudah bertunangan apabila berhubungan seks dengan pria lain, akan dilempari batu sampai mati, Bravers. Nah, ini bukan hanya kejadiannya kalau orang tahu gitu bukan hanya berhubungan seks, tapi ini hamil, Bravers. Hamil tidak bersama dengan pasangannya. Nah, apa yang kita bisa belajar dari sini, Bravers? Anugerah memampukan kita melakukan misi yang memang tidak mudah. Jadi secara natural, misi yang diberikan Tuhan kepada kita memang gak mudah. By the way, saya lupa, judul khotbah saya hari ini adalah Mission Impossible. Mission Impossible. Melakukan misi yang tidak mungkin. Dan pribadi yang melakukan misi yang sangat tidak mungkin di kisah Natal ini adalah Maria. Nah, Bravers, kasih karunia, anugerah memampukan kita melakukan misi yang memang tidak mudah. Nah, seringkali, Bravers, kita jatuh bangun di dalam dosa. Hari ini kita melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup kita. Seringkali kita kerjaannya karena hanya menikmati anugerah. Padahal anugerah diperlukan untuk melakukan misi yang memang tidak mudah. Makanya diperlukan sesuatu yang supernatural. Karena hal-hal yang hari ini diberikan memang tidak natural. Hal-hal yang tidak bisa dilakukan dengan kekuatan yang biasa, kekuatan yang natural. Maria diberikan misi untuk mengandung anak laki-laki. Belum dikasih tahu di firman ini anak laki-laki ini siapa, tetapi Maria diberikan misi untuk mengandung anak laki-laki. Dan Maria belum menikah. Kondisinya ini sangat-sangat terkejut tentunya. Kejutan yang pertama, Maria diberikan salam, hai engkau wanita yang diurapi. Kejutan yang kedua diberikan setelah diberikan kasih karunia, diberikan misi yaitu mengandung bayi laki-laki.
Braver, seringkali hari ini waktu kita diberikan anugerah, kita pikir anugerah stop sampai di situ. Makanya hari ini banyak kekristenan menjadi membosankan apabila anugerah hanya kita perlukan untuk hari ini mendapatkan keselamatan itu saja, bravers. Firman Tuhan bilang gini, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Anugerah yang ada, kasih karunia yang ada, kita harus kerjakan, bravers. Dan sesuatu yang kita kerjakan memang biasanya dan selalu tidak mudah. Dan inilah kenapa anugerah diberikan kepada kita. Dan selanjutnya di ayat yang 32-33 bravers, dikatakan seperti ini. Baru dikasih tahu bravers. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Misi yang diberikan kepada kita selalu untuk membangun sesuatu dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Sekali lagi, misi yang diberikan kepada kita selalu untuk membangun sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Makanya doa Bapa kami seperti ini, bravers. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, terjadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan membutuhkan duta kerajaan Allah yang menjalankan misi dari sang raja, bravers. Jadi hari ini kenapa hari ini kita ada di bumi ini untuk mengerjakan sesuatu yang dari Allah itu sendiri ada misi. Supaya kenapa? Supaya apa yang terjadi di bumi seperti di surga. Maka dari itu bravers, anugerah yang diberikan pada kita untuk menjalankan misi sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Sayang sekali bravers, anugerah yang diberikan kepada kita, kita tidak pakai untuk menjalankan misi yang ada. Dan menjalankan misi yang ada harus dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Supaya kehendak Allah terjadi sesuai dengan doa Bapa kami. Terjadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, selanjutnya bravers dikatakan seperti ini. Lukas 1 ayat 34-35. Kata Maria kepada malaikat itu, baru dia nanya bravers. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kuasa Allah bravers selalu menyertai orang yang menjalankan misi, bukan ambisi. Ada satu statement, ada satu quotes yang sangat terkenal, ya, sering dipakai oleh orang Kristen bravers, yaitu ini. Nothing is impossible with God. Now, with God nothing is impossible. Tetapi seringkali kita memakai statement ini untuk apa? Untuk menjalankan ambisi kita, untuk mencapai misi kita. Dan kita bilang pada Tuhan, Tuhan, saya kan pengen A, saya kan pengen B, saya kan pengen C. Kok nggak bisa? Kan bagi engkau kan nggak ada yang mustahil. Saya punya impian ini, saya pengen punya ini, saya pengen punya beli rumah seperti ini, saya pengen punya kendaraan seperti ini, saya pengen keliling dunia, saya pengen punya posisi seperti ini, saya pengen tenar seperti ini, dan yang lain-lainnya. Nothing is impossible with God. Tapi kok tidak terjadi? The question is, apakah yang kita kejar adalah misi dari Raja atau ambisi dari saya? Mari kita cek masing-masing bravers di 2024 ini. Ada hal-hal yang kita percaya mungkin terjadi karena bersama Tuhan. Tetapi belum terjadi atau tidak terjadi dari 2024 ini. Kita cek. Apakah itu benar misi dari Tuhan atau itu ambisi dari pribadi kita masing-masing. Kayak firman Tuhan bilang ini bravers. Kejarlah dahulu kerajaan Allah dan kerajaannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Apa yang dikejar dunia? Apa yang dikejar dunia? Apa yang dimakan? Apa yang dipakai? Apa yang diminum? Segala sesuatu yang dikejar dunia adalah tambahan. Untuk apa? Untuk hari ini, hanya sebagai alat untuk mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya sering pakai perumpamaan seperti ini. Buat apa kita punya kendaraan kalau nggak tahu kita mau kemana? Buat apa kita punya motor, kita punya mobil, kalau kita nggak tahu kita pakai mobil itu untuk kemana, kita bingung menggunakan mobil itu.
Ada sih, bahkan bagus sih, keren sih. Tapi kita nggak pernah tahu pakai mobil itu untuk kemana. Bukankah hari ini kita punya mobil, kita beli kendaraan karena kita tahu kita mau kemana-mana baru kita punya itu. Nah kerajaan Allah dan kebenaran kita harus tahu purpose-nya. Misinya itu mau kemana. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada saat kita mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada misi daripada Allah itu sendiri. Maka dengar, apa yang diperlukan untuk mengerjakan misi dari Allah akan ditambahkan kepada kita. Dan itu bukan tujuan Bravers. Tujuan kita bukan mengejar tambahan itu. Tujuan kita bukan mengejar apa yang dimakan, apa yang diminum, dan apa yang dipakai. Karena apa yang dimakan, yang diminum, yang dipakai itu diperlukan untuk mengejar kerajaan Allah kebenarannya. Bukan tujuannya Bravers. Nah Bravers, nothing is impossible with God. Kuasa Allah dinyatakan kepada kita. Roh Kudus akan menyertai kita untuk menjalankan misi daripada sang raja itu. Maria tidak diberitahu Bravers. Sesudah itu mau ngapain? Ya, Maria pada saat firman itu dikatakan gak pernah tahu bahwa bayi Yesus akan lahir di palungan. Tidak pernah tahu bahwa akan susah nyari penginapan. Tidak pernah tahu bahwa nanti pada saat bulan kelahirannya itu pada saat ada sensus penduduk dan akhirnya dari Nazaret harus capek-capek pindah ke Bethlehem. Dan pada saat itu penginapan ramai penuh. Dan akhirnya tidak mendapatkan tempat penginapan. Dan akhirnya harus lahir di palungan. Bukankah hari ini pada saat Tuhan berbicara kepada kita atau kita dapat impresi daripada Tuhan, Tuhan tidak pernah memberitahu kesusahan yang kita akan capai besok-besoknya. Tetapi yang Tuhan kasih tahu adalah, aku akan menyertaimu. Kalau Bravers tanya kepada Tuhan, atau tanya kepada saya, 2025, akankah terjadi yang sulit? Akankah terjadi yang hari ini kesulitan yang terjadi? Bravers bisa cek di berita-berita. Setiap tahun ada kesusahannya sendiri. Ya, Bravers bisa baca. Kalau kita bisa sebutkan pandemi, bagi saya setiap tahun itu ada pandemi. Bedanya pandeminya beda-beda, krisisnya beda-beda. Nah Tuhan hari ini tidak memberitahu kepada kita krisis yang akan terjadi apa. Tetapi Tuhan cukup memberitahu bahwa Tuhan, kuasa Tuhan akan menyertaimu untuk menjalankan misi daripada Tuhan. Nah Bravers, hari ini kita cukup tahu berita-berita yang lagi heboh tentang krisis dunia. Cukup tahu, bukannya jangan tahu, tapi cukup tahu. Tetapi yang harus kita renungkan dan pelajari lebih dalam adalah bagaimana Tuhan menyertai kita dan bagaimana menjalankan misi yang Tuhan berikan kepada kita. Amin Bravers. Firman Tuhan selanjutnya berbicara seperti ini. Yang ayat yang 36 sampai 37. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Jadi Elisabet ini adalah saudara dari Maria. Dia sama Bravers, mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6. Jadi kandungan Elisabet ini sudah bulan ke-6, sudah 6 bulan hamil. Yang disebut mandul itu. Jadi Elisabet ini seorang yang mandul, saudara Maria, tetapi sudah hamil 6 bulan. Dan di bawah dikatakan apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pada saat saya merenungkan firman ini, apa yang saya dapat? Bahwa kita tidak bisa sendirian untuk menjalankan misi kerajaan. Maria gak sendirian, Maria ada Elisabet yang sudah mengandung duluan. Dan Elisabet ini mengandung 6 bulan dan dinyatakan mandul sebelumnya. Tetapi akhirnya mengandung 6 bulan. Dan sesudah itu Maria juga disupport oleh tunangannya Yusuf. Yang tadinya mau menceraikannya Bravers. Kok bisa tunangan diceraikan, kan belum menikah. Nah di zaman itu pada saat hari ini, pada saat sepasang sudah bertunangan tetapi putus gitu ya. Itu namanya diceraikan. Meskipun belum menikah, apabila putus itu namanya diceraikan Bravers. Nah kenapa Yusuf mau menceraikan? Karena Yusuf tuh mau menjaga martabatnya dari Maria. Karena Yusuf sudah tahu kalau Maria ini hamil. Dan takut Maria ini kena resiko itu tadi, ya dilempari batu sampai mati. Tetapi Yusuf, sekali lagi,
datangi malaikat juga pada saat mendapatkan mimpi bahwa Yusuf harus menikahi Maria. Karena Maria akan mengandung bayi Yesus dan akan menjadi juru selamat dunia. Oke, Bravers, itu diberitahu di ayat-ayat yang di firman Tuhan juga, Bravers. Jadi Bravers, apa yang kita dapat? Kita tidak bisa sendirian untuk menjalankan misi kerajaan. Kita tidak bisa sendirian untuk menjalankan misi kerajaan. Maria tidak sendirian untuk menjalankan misi kerajaan. Maria tidak sendirian untuk mengandung bayi Yesus. Maria punya Elizabeth dan juga punya Yusuf, Bravers. Dikonfirm di firman Tuhan di Genesis, ya, Kejadian 2 ayat 18. Terjemahan Inggrisnya dikatakan seperti ini. It is not good that the man should be alone. Ini firman bukan untuk jomblo, Bravers. Ini firman untuk orang-orang yang mendapatkan misi Allah. Adam mendapatkan misi untuk mengelola Taman Eden. Dan pada saat hari ini Tuhan melihat, Allah melihat kok Adam ini kecapean ya. Adam ini gak sanggup sendirian ya. Firman ini nyata. It is not good that the man should be alone. Tidak ada orang-orang yang bisa menjalankan misi kerajaan dengan sendirian. Pengkhotbah 4 ayat 12 berkata seperti ini. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Makanya Bravers, di Rajoli Church kita ada klub Changing Life Through Unity and Build Others. Buat saya klub ini adalah jantung daripada gereja ini. Kenapa? Karena kita gak bisa sendirian, siapapun dia. Siapapun dia, selama dia manusia, it is not good that the man should be alone. Bersyukur kalau Bravers ada mentor. Bersyukur kalau Bravers ada teman yang mendukung Bravers untuk menjalankan misi kerajaan. Bravers yang masih sendirian atau maaf sok bisa sendiri untuk menjalankan misi kerajaan, bertobatlah. Karena gak mungkin bisa. Kata siapa? Kata firman Tuhan. Seringkali kita merasa kuat, seringkali kita merasa punya pengalaman, seringkali kita mengerti firman Tuhan dan kita tidak mendapatkan misi itu atau kita tidak bisa menjalankan misi itu dengan baik. Kenapa? Coba cek, mungkin saja selama 2024 engkau sendirian untuk menjalankan misi kerajaan Allah. It is not good that the man should be alone. Bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Dan tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Makanya Bravers, orang yang pacaran tapi belum ada kerjaan itu bahaya. Akhirnya saling kerjain. Makanya dibutuhkan kalau Bravers masih jomblo dan mau mendengar pasangan hidup, cari orang yang sudah dapat misi. Setidaknya mengerti kenapa hari ini dia kerja apa gitu. Dengan misi apa. Jadi pada saat punya pasangan pun orang-orang yang mendukung untuk menjalankan misi bersama. Kenapa? Karena menikah untuk menjalankan misi bersama dari raja, Bravers. Inilah kenapa pernikahan ini sungguh kudus dan hari ini bisa menyenangkan dan produktif bareng gitu. Karena ada misi yang dijalankan bersama-sama. Ayat penutup, Bravers. Saya undang main musik ke depan. Lukas 1 ayat 38 terakhir ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan dan jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sekali lagi, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bagaimana mungkin, Bravers? Mungkin kalau kita baca biasa aja ya. Tapi kalau kita renungkan, ini gak biasa, Bravers. Kenapa? Karena dikatakan jadilah padaku menurut perkataanmu itu, perkataan yang mana? Perkataan yang mengandung. Siapa yang mengandung? Seorang perawan, seorang yang belum menikah. Seorang yang mempunyai resiko untuk dilempari batu. Tapi kok bisa Maria bilang gitu? Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Karena Roma 10 ayat 17 berkata seperti ini. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Nah, Bravers, karena 2024 ya kurang lebih seminggu lagi sudah berlalu, kita evaluasi, Bravers. Dalam 1 tahun ini, sudahkah kita mendengarkan, listen, bukan hanya hear.
listening, mendengarkan firman Tuhan. Kenapa seringkali kita khawatir selama 1 tahun ini? Kenapa seringkali kita takut 1 tahun ini? Coba cek apakah kita benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Kenapa Maria begitu yakin bilang terjadilah padaku kehendakmu. Terjadilah padaku sesuai kehendakmu. Karena Maria mendengarkan dari awal apa yang disampaikan malaikat. Apa yang disampaikan Tuhan Allah melalui malaikat itu. Mendengarkan itu sangat penting, believers. Kenapa? Hanya karena kita mendengarkan, kita bisa melakukan. Karena hanya melakukan, kita bisa mendapat. Kita tidak bisa mendapat kalau kita nggak melakukan. Kita nggak bisa melakukan atau apa yang kita lakukan pasti salah kalau kita tidak benar-benar mendengarkan firman. Amin. Maria mendengarkan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Boleh ke slide selanjutnya sebelumnya. Kita baca lagi. Kata Maria sesungguhnya, aku ini, apa believers? Baca sama-sama, aku ini adalah hamba Tuhan. Sekali lagi, aku ini adalah hamba Tuhan. Di sini kita belajar bahwa, slide yang selanjutnya, hamba Tuhan bukan berbicara profesi, melainkan sikap hati. Maria dengan tegas bilang ini, aku ini hamba Tuhan. Dia bukan pendeta, dia bukan pemuka agama, dia bukan pengkhotbah, tapi dia adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan berbicara profesi, tetapi berbicara sikap hati. Sikap hati yang seperti apa? Sikap hati yang mau taat dan setia akan perkataan Tuhan. Saya pengkhotbah, tapi belum tentu hamba Tuhan kalau saya tidak taat kepada firman Tuhan. Believers yang di rumah mungkin baru sekali ini mendengarkan firman ini, tetapi believers adalah hamba Tuhan apabila believers mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, hamba Tuhan bukan berbicara profesi, tetapi bicara sikap hati. Yakobus 2:26 dikatakan seperti ini. Sebab seperti tubuh roh tanpa roh adalah mati. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Maria bukan hanya mendengar firman. Pada saat Maria mendengar firman, kenapa Maria dipilih? Karena Tuhan tahu Maria mempunyai sikap hati hamba. Ada pengalaman-pengalaman sebelumnya sebelum Maria ditunjuk sebagai ibu daripada Yesus untuk mengandung bayi Yesus yang akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan sudah survei perjalanan iman Maria sebelumnya. Maria bukan hanya orang yang mendengarkan, tapi orang yang taat. Terbukti pada saat hari ini Maria mengandung, dia menjaga bayi Yesus, menjaga bayi yang di dalam kandungannya sampai lahir. Bahkan lahir di palungan. Setelah lahir, apa yang terjadi? Raja Herodes memerintahkan bayi di bawah 2 tahun harus dibunuh semuanya di Bethlehem. Apa yang terjadi? Maka Maria Yusuf sudah diberitahu oleh malaikat sebelumnya, dan bayi Yesus lari ke Mesir. Bayangkan ya, kalau believers di sini yang sedang menonton seorang ibu yang baru melahirkan, lagi masa menyusui, lagi repot ini itu, tapi lagi repot-repotnya ngurusin bayi yang baru lahir dan harus melarikan diri keluar kota. Dari Bethlehem melarikan diri ke Mesir. Tapi Maria taat. Sesudah itu Maria juga membesarkan bayi Yesus sampai remaja, believers. I'm done. Selesai firman Tuhan hari ini. So believers, waktu saya merenungkan firman ini banyak menegur saya juga. Dan saya juga baik berdoa untuk believers yang mendengarkan di rumah, believers. Jadi misi yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Mission impossible akan menjadi possible karena kuasa Allah, believers. Karena kasih karunia Allah. Karena penyertaan Roh Kudus. Dan bagian kita apa? Dengar dan taat akan perintah Raja.
Bravers yang hari ini mungkin sedang kecewa dalam hidup. Banyak target yang tidak tercapai atau belum tercapai di 2024. Banyak kondisi-kondisi yang mengecewakan di 2024 yang gak nyangka kok gini kok gitu kayak. Dalam hal keuangan mungkin, dalam hal hubungan, dalam hal kerohanian, dalam hal apapun yang Bravers kecewa hari ini. Dan Bravers hari ini dengan firman juga ditegur seperti saya, juga mendapatkan pesan Tuhan. Pesan Tuhan hari ini Bravers, yuk di 2025 kita mengerjakan mission impossible. Kenapa saya yakin setiap dari kita punya mission impossible? Jawabannya adalah karena kita beroleh kasih karunia. Anugerah yang dikandung oleh Maria lahir untuk kita, mati untuk kita, berkorban untuk kita, supaya kita beroleh keselamatan. Kita sudah beroleh Bravers, anugerah itu sendiri. Kita sudah beroleh penyertaan Roh Kudus itu sendiri. Bagian kita, mau gak kita taat? Maukah kita gak sendirian menjalankan misi Allah? Maukah kita menjalankan misi Allah dengan nilai-nilai kerajaan Allah? Maukah kita menyelesaikan misi yang sudah kita dapatkan dari Allah? Saya berdoa Bravers, 2025 mission impossible akan menjadi possible. Terus pegang Bravers janji Tuhan. Hal-hal yang hari ini dari Tuhan, misi yang dari Tuhan yang sempat gagal atau belum berhasil, bukan berarti gagal selamanya. Masih ada koma, belum titik Bravers. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Kami belajar dari Maria Tuhan. Maria bukan orang yang luar biasa, bukan pribadi yang dikenal luar biasa, bukan mempunyai profesi yang dikenal di gereja, seorang gadis biasa, tetapi dia mempunyai kasih karunia. Kasih Tuhan mengingatkan kami Tuhan Yesus bahwa kami menikmati kasih karunia bukan karena kita baik, tetapi karena Tuhan baik. Dan kami mau Tuhan menjalankan misi kerajaan Allah dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan kami memakai kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan untuk misi, bukan untuk ambisi kami Tuhan Yesus. Dan kami juga gak mau sendirian Tuhan. Kami mau terlibat di dalam komunitas, saling membangun satu dengan lain Tuhan Yesus. Dan terutama Tuhan kami mau taat Tuhan. Kami mau punya sikap hati seperti Maria, yaitu hamba Tuhan. Makasih Tuhan, Tuhan saat ini Tuhan hamba berdoa untuk Bravers yang di rumah, yang sedang menonton online ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Ada kekuatan yang baru, ada kasih karunia daripada Tuhan. Untuk engkau menjalankan misi daripada Allah. 2025 akan penuh dengan harapan bersama Yesus. Penyertaan Roh Kudus. Bagian kita, Bravers dan saya adalah menjalankan misi Tuhan dengan sikap hati hamba. Taat dan setia. Makasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami menikmati ibadah hari ini. Kasih Engkau memimpin ibadah ini dengan baik Tuhan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Mari Bravers arahkan tanganmu pada Tuhan. Kita sama-sama menerima berkat Tuhan hari ini. Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pada saat kau masuk dan pada saat kau keluar. Berkat dari Allah, berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dari anak Yesus Kristus, penyertaan dan hikmat dari Roh Kudus akan menyertai hidupmu dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Tuhan Yesus berberkati. Bravers Natal di Alkitab penuh dengan kejutan-kejutan yang tidak terharapkan. Tapi di balik setiap peristiwa, Tuhan sedang merajut cerita yang indah buat kita semua.
Saya percaya damai sejahtera yang melampaui segala akal ada dalam hidup kita semua. Dan kami mengucapkan Selamat Natal